Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Permadi dengan NIM 2013-010065. Saya akan membuat video pendek tugas UTS saya yang sebagaimana saya mendapatkan materi bagian pertama yaitu pengantar filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Dalam Dictionary of Philosophy, filsafat berasal dari 2 kata yakni philos dan sophie. Philos artinya cinta, sedangkan sophie artinya kebijaksanaan. Secara terminologis, menurut Plato 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi, filsafat adalah pengetahuan tentang suatu yang ada, ilmu yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Islam berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Secara etimologis berasal dari kata salam yang berarti damai atau perdamaian. Sedangkan filsafat hukum Islam yaitu filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Filsafat hukum Islam mencakup 3 bagian. Yang pertama yaitu filsafat asyariah yang mengungkapkan masalah ibadah, muamalah, jinayah, dan uqobah dari materi hukum Islam. Yang kedua, filsafat tasyri' yaitu filsafat yang melancarkan hukum Islam, menguatkan dan memeliharanya. Yang ketiga, hikmah at-tasyri' wal falsafatuh yaitu kajian mendalam dan radikal tentang perilaku mukallaf dalam mengamalkan hukum Islam sebagai undang-undang dan jalan kehidupan yang lurus. Sumber filsafat hukum Islam yaitu sumber filsafat hukum Islam terdiri dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang pertama, Al-Quran merupakan sumber filsafat hukum Islam yang abadi dan asli dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Yaitu yang kedua, As-Sunnah dan hadis atau hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Objek dan manfaat filsafat hukum Islam. Tugas filsafat hukum Islam yang pertama yaitu tugas kritis. Tugas filsafat hukum Islam ialah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Yang kedua, tugas konstruktif yaitu mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam. Selanjutnya, objek filsafat hukum Islam. Yang pertama yaitu tentang pembuatan hukum Islam. Yang kedua, para nabi dan rasul. Yang ketiga, sumber hukum Islam. Yang keempat, orang yang menjadi subjek atau objek dari kalam ilahi yakni orang mukallaf. Yang kelima, metode yang digunakan para ulama dalam mengeluarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Yang keenam, maqasid syariah. Yang ketujuh, hikmah tasyri'. Selanjutnya yaitu manfaat filsafat hukum Islam. Yang pertama, memberikan pengalaman secara kritis, radikal, sistematis, dan universal terhadap hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan bagi pengkajian. Lalu yang ketiga, pengkajian filsafat hukum Islam dapat pemahaman Islam secara menyeluruh atau kafah. Cukup sekian video yang dapat saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.